Om Swastiastu. Halo semuanya, nama saya Santiria Putra Kaitas dengan NIM 220553103. Saya dari kelas Korosi, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 2 dari buku Microbiologically Influenced Corrosion yang ditulis oleh Reza Zafar Desti, yaitu mitigasi korosi secara teknikal dan manajemen korosi. Selanjutnya adalah pengenalan korosi. Korosi adalah kerusakan logam akibat reaksi dengan lingkungan sekitarnya. Proses ini terjadi secara alami, di mana logam punya kecenderungan untuk kembali ke bentuk stabilnya. Korosi bersifat elektrokimia, yang berarti proses ini melibatkan reaksi kimia antara logam dan elektrolit yang dapat menyebabkan kegagalan struktur pada material. Gambar 2.1 menunjukkan prinsip perlindungan katodik ketika potensial diubah dari S1 ke E2. Arus korosi atau I dapat berkurang sehingga korosi juga berkurang. Selanjutnya adalah penyebab korosi pada logam. Logam diekstraksi dari biji yang berada dalam keadaan energi yang tinggi yang tidak stabil. Korosi adalah perlepasan energi yang tersimpan di dalam logam tersebut. Reaksi elektrokimia terjadi saat logam berinteraksi dengan elektrolit, di mana reaksi ini membutuhkan 4 komponen, yaitu anoda, katoda, elektrolit, dan jalur listrik untuk menyelesaikan reaksi. Selanjutnya adalah reaksi elektrokimia korosi. Korosi dapat terjadi melalui reaksi elektrokimia yang terdiri dari reaksi anodik dan katodik. Reaksi anodik yaitu logam kehilangan elektron, dan katodik yaitu reduksi hidrogen dan oksigen. Untuk lebih jelas kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah yang saya jelaskan tadi, dan terdapat gambar 2.2 yang menunjukkan prinsip inhibitor anodik. Tanpa inhibitor, arus korosi adalah I1, namun dengan inhibitor laju korosi yang akan berkurang menjadi I2. Selanjutnya adalah potensial logam dan kecenderungan korosi. Logam dengan potensial rendah seperti MgZn dan Fe lebih mudah terkorosi, sementara logam mulia seperti CuAg dan Au lebih tahan terhadap korosi. Selanjutnya adalah diagram Purbe EPH yang digunakan untuk memetakan wilayah di mana logam aman berkorosi atau membentuk lapisan pasif. Ini memungkinkan untuk memprediksi terjadinya korosi secara termodinamika. Selanjutnya adalah polarisasi dan laju korosi. Polarisasi seperti bisa kita lihat, prinsip inhibitor katodik. Ketika tidak ada inhibitor katodik yang ditambahkan pada arus korosi, laju adalah I2. Ketika inhibitor ditambahkan ke potensial katodik, dimodifikasi dan berputar ke bawah sehingga laju korosi berkurang. Nah, ini adalah di gambar 2.3. Mungkin slide selanjutnya. Nah, selanjutnya depolarisasi itu menghilangkan faktor-faktor yang memperlambat reaksi korosi seperti meningkatkan suplai oksigen, kerusakan lapisan pasif, dan aktivitas mikroba. Selanjutnya adalah penggunaan inhibitor dalam korosi. Inhibitor digunakan untuk mengontrol reaksi elektrokimia yang menyebabkan korosi. Inhibitor anodik dan inhibitor katodik itu mempengaruhi reaksi oksidasi dan reduksi sehingga dapat mencegah terjadinya korosi pada logam. Selanjutnya adalah pemilihan material dan perbaikan desain. Pemilihan material yang tahan terhadap korosi sangat penting dalam pencegahan korosi mikroba. Desain yang tepat juga dapat mengurangi dampak korosi pada struktur logam, dan mitigasi korosi dapat dilakukan dengan menggunakan inhibitor pelindung katodik dan desain material yang sesuai dengan jenis korosi yang ingin dicegah. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rangkuman dari sebelum-sebelumnya. Sebagai kesimpulan, mitigasi korosi yang sangat penting dalam industri teknik mesin dan material. Perlindungan terhadap korosi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti inhibitor, perlindungan katodik, dan desain material yang tepat. Seperti gambar 2.4 menunjukkan efek campuran dari inhibitor yang mempengaruhi reaksi anodik dan katodik untuk mengurangi korosi. Mungkin itu saja untuk presentasi dari bab 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.